Yo, halo semua, ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua akan ngelanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku volume ke-6-nya. Ini adalah pembahasan part ketiga atau pembahasan part terakhir gua yang berkaitan dengan light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku volume ke-6-nya. Seperti biasa, sebelum menonton video ini, gua nyaranin untuk nonton dulu pembahasan part pertama dan kedua sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua bahas di video ini. Kalian bisa mencek di playlist gua yang berkaitan dengan lanjutan anime Orewa Seikan Koka no Akutoku. Di situ gua membahas segalanya dari lanjutan animenya. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part kedua sebelumnya, saat itu telah gua ceritain kalau Liam berhasil mengalahkan para penjajah yang berasal dari kerajaan Oxys, yang dimana mereka tepatnya berasal dari galaksi lain. Jadi pada pembahasan part ketiga ini akan melanjutkan dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan Liam yang telah memperoleh kemenangan atas serangan dari pasukan kerajaan Oxys. Oh ya, di sini kemenangan atas kerajaan Oxys bukan hanya sekedar kemenangan militer, akan tetapi ternyata getarannya jauh lebih besar, yang dimana ini bisa mengguncang fondasi dari politik kekaisaran Agran. Kemudian scene berikutnya akan memperlihatkan Pangeran Cleo yang memperoleh prestasi militer cukup besar setelah mengalahkan pasukan kerajaan Oxys. Di sini terlihat kalau para bangsawan di planet-planet terpencil kini membicarakan Pangeran Cleo yang mencapai prestasi luar biasa. Akan tetapi pada waktu itu juga terdengar nama dari Liam Serapenville yang disebut sebagai penguasa wilayah muda yang merupakan otak dari kemenangan kekaisaran Agran. Jadi di sini terlihat sebuah obrolan di sebuah ruangan yang dimana di sini terdapat para bangsawan-bangsawan kelas tinggi yang berasal dari kekaisaran Agran. Di sini terdapat sebuah obrolan yang dimana mereka mengatakan apakah harus berpihak kepada Pangeran Cleo atau kepada Liam. Di sini mereka membahas soal Liam yang disebut sebagai laki-laki yang berbahaya. Akan tetapi dia juga terlihat sangat menjanjikan. Jadi di sini semakin hari semakin banyak bangsawan yang mulai mendekat ke kubunya Pangeran Cleo. Bukan karena kesetiaan, karena mereka ketakutan akan kekuatan dari Liam. Oh ya, di sini kalian harus tahu, berkat Liam banyak para bangsawan yang bergabung dengan kubunya Pangeran Cleo. Dikarenakan mereka sangat ketakutan dengan kekuatannya Liam Serapenville. Lalu saat itu scene akan berganti, yang mana kini memperlihatkan Pangeran Kelvin yang tengah menjalani sebuah rapat. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Pangeran Kelvin adalah pangeran putra mahkota dari kekaisaran Agran. Pada waktu itu terlihat kalau ternyata faksi dari Pangeran Kelvin mulai menjadi retak, dikarenakan karena mereka mendapatkan kabar soal prestasi Pangeran Cleo yang didukung oleh Liam. Di sini di dalam rapat ternyata membahas soal Pangeran Cleo dan juga Liam Serapenville. Yang di sini mereka mulai mengatakan kalau Liam itu sangat berbahaya. Saat itu terlihat Pangeran Kelvin mengepalkan tinjunya. Yang di sini dia terlihat benar-benar menekan emosinya. Jadi saat itu terlihat Pangeran Kelvin yang tengah mengepalkan tinjunya. Yang di sini dia seperti menekan emosinya yang tengah meluap. Di sini Pangeran Kelvin berkata, tolong semuanya harap tenang. Mereka hanya menang satu kali saja. Kekaisaran ini sudah ada berabad-abad. Dan aku adalah seorang pewaris yang sah. Pangeran Kelvin saat itu menambahkan, Liam Serapenville hanyalah duri kecil. Dan duri tentu saja bisa dicabut. Di sini terlihat meskipun ucapan dari Pangeran Kelvin terkesan sangat tegas, akan tetapi semua orang yang hadir bisa merasakan kalau Pangeran Kelvin sepertinya sangat takut
kepada Liam Serapenville. Lalu saat itu scene akan berganti beberapa minggu kemudian, yang dimana di sini memperlihatkan pesta kemenangan yang digelar besar-besaran di dalam hotelnya Liam. Saat itu datanglah Liam, yang dimana Liam hadir dengan menggunakan pakaian resminya, yang dimana dia terlihat sangat tenang dengan menatap menggunakan tatapan yang tajam. Saat itu datanglah para bangsawan yang langsung berbaris. Di sini mereka satu persatu memberikan salamnya kepada Liam. Lalu pada waktu itu tak lupa mereka semua mengucapkan sumpah setia mereka hanya kepada Liam. Nah, saat itu sebenarnya juga terdapat Rosetta, yang dimana Rosetta tengah berdiri di sampingnya Liam dengan menggunakan senyum manisnya. Di sini Rosetta menatap Liam dengan ekspresi penuh kebanggaan. Rosetta saat itu berkata, "Darling, semua orang sangat mengagumimu. Kau benar-benar sangat luar biasa." Akan tetapi saat itu Liam berpikir di dalam hatinya, orang-orang ini hanyalah seorang penjahat. Mereka tidak sepenuhnya setia kepadaku. Mereka hanya setia kepada faktor keuntungan saja. Di sini Liam kembali berpikir, tapi bukankah itu semua adalah hal yang indah? Tentu saja dunia ini dipenuhi oleh para penjahat, dan akulah penjahat terbesar di antara mereka semua. Lalu pada saat itu di antara para tamu ada seorang gadis yang menatap Liam dengan tatapan yang berbeda. Gadis itu bernama Ciel, yang merupakan pelayan pribadi Rosetta, dan di sini juga diketahui kalau Ciel juga merupakan kakak tunggal Nyakar. Di sini sepertinya Ciel menatap Liam dengan ekspresi penuh kecurigaan. Bagi kebanyakan orang, Liam tentu saja adalah pahlawan perang. Akan tetapi itu berbeda dengan pandangannya Ciel. Di sini menurut Ciel, Liam ini adalah orang baik yang terasa terlalu sempurna. Menurut Ciel, tidak mungkin seseorang bisa menjadi sebaiknya Liam. Lalu pada saat itu tak jauh dari pesta terdapat 4 orang murid-muridnya Liam. Tentu saja itu adalah Ellen, Nix, Fuka, dan juga Rio. Di sini terlihat kalau mereka mengenakan seragam resminya. Di sini mereka menatap Liam dengan ekspresi yang penuh tekad. Pada waktu itu terlihat kalau mereka berempat sepertinya termotivasi untuk menjadi seperti Liam yang sangat populer. Kemudian saat itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan pemandu yang tengah meraung kesakitan. Di sini ternyata pemandu kembali mendapatkan rasa syukur dari Liam, yang dimana ini membuatnya menderita kesakitan yang sangat parah. Di sini di tengah kesakitannya, pemandu berkata, "Liam Serapenville, suatu hari aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang sejati. Aku akan menghancurkan segalanya yang kau cintai." Begitulah kira-kira pemandu yang setiap saat selalu menjumpai Liam agar menjadi menderita. Kemudian saat itu scene akan berganti, yang dimana kini memperlihatkan Liam yang tengah mengobrol dengan Amagi di dalam hotelnya. Pada waktu itu Amagi bertanya kepada Liam, "Tuan, Anda sudah menang. Anda sudah punya sekutu, kekuatan, dan juga nama yang besar. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?" Mendengarkan hal tersebut, Liam berkata, "Langkah selanjutnya, tentu saja aku akan melanjutkan langkahku menjadi penjahat terbesar di kekaisaran ini." Saat itu angin malam bertiup, membawa suaranya jauh ke dalam kehampaan. Senyum itu terlihat dari Liam yang berpikir kalau dirinya akan menjadi seorang penjahat yang sangat gila. Sekali lagi Liam berpikir kalau ia akan menjadi semakin jahat setiap harinya. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Liam berpikir di dalam pikirannya kalau ia akan menjadi bangsawan yang paling korup di kekaisaran Algren ini. Ya, seperti yang kalian semua tahu, kalau apa yang dilakukan oleh Liam malah membuatnya
dikenal sebagai bangsawan yang paling baik di antara bangsawan lainnya. Nah, sekianlah pembahasan gua yang berkaitan dengan alur cerita dari light novel Orewa Seikan Kokan wa Kutoku volume ke-6 part terakhirnya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.